wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofal Falaki dengan NIM 200209501043. Kelas PTIKB, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronika. Pembahasan yang pertama mengenai elektron dan proton. Elektronik merupakan sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni proton, neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi, di mana proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, seperti pada gambar di atas. Pembahasan selanjutnya yaitu arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Listrik mengalir di potensial tinggi ke potensial rendah. Yang kedua yaitu muatan listrik. Muatan listrik dapat menyimpan dan mengalirkannya. Berikut rumus serta keterangannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Berikut rumus dari tegangan listrik dan keterangannya. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm dapat dinyatakan sebagai arus listrik yang mengalir pada hambatan sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Artinya, semakin besar perbedaan potensialnya, maka semakin kuat arusnya mengalir. Berikut adalah ilustrasi dari hukum Ohm beserta keterangannya. Materi selanjutnya yaitu penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu konduktor, isolator, semikonduktor. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Berikut merupakan contoh bahan konduktor. Adapun bentuk bahan konduktor, yang pertama, jenis konduktor berbentuk padat seperti logam. Yang kedua yaitu jenis konduktor berbentuk cair seperti air raksa. Berikutnya yaitu sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama, daya hantar panas. Yang kedua, daya hantar listrik. Yang ketiga, koefisien temperatur tekanan. Yang keempat yaitu daya elektrotermo. Yang kelima, kekuatan tegangan tarik. Yang keenam, koefisien suhu tahanan. Berikutnya yaitu isolator atau penyekat. Bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Berikut adalah contoh bahan dari isolator. Adapun bentuk-bentuk bahan dari isolator yaitu bentuk padat, bentuk gas, dan bentuk cair. Dan adapun sifat-sifat bahan isolator, yang pertama sifat listrik, yang kedua sifat mekanis, yang ketiga sifat termis, yang keempat sifat kimia. Selanjutnya yaitu semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik dengan konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator, yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik.
Berikut adalah contoh dari bahan semikonduktor. Adapun tipe jenis semikonduktor. Yang pertama yaitu N-type semikonduktor, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua yaitu P-type semikonduktor, yaitu elektron yang bermuatan positif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dasar-dasar elektronika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.